akan membahas tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Bagian A. Makna dan unsur negara. Pertama, makna negara. Bagian A. Negara merupakan organisasi yang ada di dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya yang sah terhadap semua golongan kekuasaan yang berada di dalamnya dan dapat menempatkan berbagai tujuan dari kehidupan tersebut. Bagian B. Tujuan dibentuknya negara. Definisi sebuah negara adalah sebuah bentuk pergaulan hidup. Oleh karena itu, sebuah negara harus ditinjau secara sosiologis agar dapat dijelaskan serta dipahami. Bagian C. Tujuan dibentuknya NKRI yang mendefinisikan sebuah negara sebagai organisasi manusia maupun kumpulan individu yang berada di bawah sebuah pemerintahan yang sama. Negara merupakan sebuah wilayah merdeka yang sudah mendapat pengakuan dari negara lain serta memiliki sebuah kedaulatan. Kedua, unsur-unsur negara. A. Wilayah adalah tempat tertentu yang memiliki batas tertentu. Pula, kekuasaan negara mencakup wilayah darat, laut, dan udara. Akan tetapi, beberapa negara yang tidak memiliki laut. Bagian B. Rakyat. Rakyat merupakan sekumpulan manusia yang berkeinginan untuk bersatu dan memiliki cita-cita yang sama. Bagian C. Pemerintahan yang berdaulat. Setiap negara memiliki pemerintahan berdaulat serta lembaga-lembaga negara dan identitas khas yang membedakan dari negara lain. Bagian D. Pengakuan negara lain. Dari negara lain, ada dua jenis pengakuan, de facto dan de jure. De facto adalah pengakuan suatu negara terhadap negara lain sejak berdirinya dengan surat memiliki unsur-unsur negara, wilayah rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Sementara de jure adalah pengakuan suatu negara oleh negara lain berdasarkan pertimbangan yuridis atau hukum, seperti yang terjadi melalui perjanjian. Bagian B. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, penempatan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia diresmikan sebagaimana adanya saat ini, ada perdebatan yang terjadi mengenai perbatasan wilayah Indonesia pada sidang BPUPK. Ketua BPUPK, Dr. KRT Rajiman Wetyo Diningrat memutuskan untuk melakukan pemungutan suara dengan tujuan menentukan wilayah negara Indonesia terhadap 3 pilihan yang diajukan untuk dipertimbangkan, yaitu A. Pertama, seluruh Hindia Belanda. B. Kedua, seluruh Hindia Belanda beserta Malaya, Borneo Utara, Timur, dan Papua. C. Ketiga, seluruh Hindia Belanda beserta Malaya dan Borneo Utara. Peserta sidang diminta untuk memilih salah satu dari 3 opsi tersebut. Dari keseluruhan peserta sidang, 19 orang memilih objek pertama. 39 orang mendukung opsi kedua, sementara 6 orang memilih yang ketiga. Tidak hanya itu, beberapa peserta juga tidak memberikan suara. Oleh karena itu, BPUPK mengambil keputusan untuk menggunakan opsi kedua sebagai wilayah Indonesia. Keputusan itu kemudian digunakan sebagai dasar oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam menetapkan wilayah Indonesia. Kedua, batas wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbatasan wilayah Indonesia melibatkan wilayah di selatan, timur, utara, dan barat. Di selatan, Indonesia memiliki Laut Indonesia dan Laut Arafuru yang langsung berbatasan dengan Australia. Di timur, Indonesia berbatasan di Pulau Papua dengan Papua Nugini. Di utara, Indonesia berbatasan dengan Filipina, Malaysia, dan Singapura. Di barat, Indonesia memiliki wilayah laut yang berbatasan dengan India. Seperti ini 7 pos lintas batas terpadu beroperasi. Ketiga, ruang lingkup wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.
Wilayah Indonesia memiliki luas daratan seluruh pulau sekitar 2.028.287 km, yang merupakan sekitar 25% dari total luas wilayah Indonesia. Pantai Indonesia yang panjang sekitar 81.000 km, dan wilayah geografisnya terletak antara garis lintang. Seperti inilah gambar peta baru NKRI. Bagian B, wilayah perairan. Perairan pendalaman. Semua perairan yang terletak pada sisi darat pada pangkal air terendah dari garis pantai Indonesia. Perairan kepulauan. Semua perairan yang terletak pada sisi garis pangkal lurus kepulauan yang berhubungan titik terluas dan pulau-pulau Indonesia. Laut teritorial. Wilayah laut yang diukur mulai dari garis pangkal kepulauan Indonesia sampai dengan 12 mil laut yang disurut pada waktu air laut surut. Zona tambahan. Zona yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Landasan kontinen. Negara meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, mulai dari bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial negara hingga jarak 200 mil. Zona ekonomi eksklusif. Area di luar laut teritorial dan zona tambahan Indonesia dengan bahasa terluas 200 mil laut dan garis pangkal di mana lebar laut teritorial diukur. Bagian C, wilayah udara. Wilayah udara diukur dari permukaan daratan dan perairan Indonesia sampai dengan ketinggian 110 km. Wilayah Antartika Indonesia mencakup 33.761 km di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia yang diukur dari permukaan daratan dan perairan Indonesia. Beginilah contoh wilayah udara. Seperti itu saja saya bahas tentang wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih.